Pemilik tanah yang kini menjadi objek sengketa akses jalan antara PT Bagus Jaya Abadi dengan PT Salawati Motor Dolfinus Rumaropen menegaskan tanah yang kini menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah miliknya Domingus Rumaropen adalah sedikit dari sebagian besar masyarakat asli Papua yang terpaksa kehilangan tanah miliknya dengan cara-cara yang tidak wajar. Domingus Rumaropen, salah satu warga Kelurahan Suprao, Distrik Sorong Barat, Kelurahan Meladumes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sedikit dari bagian besar masyarakat asli Papua yang terpaksa kehilangan tanah miliknya Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Yang mereka ukur ini sampai mencaplok tanahnya Vitas sebagian untuk mencukupi ukuran yang ada di dalam sertifikat. Sedangkan tanah ini, saya punya tanah, tidak pernah diukur. Jadi kalau jalan itu, jalan saya yang buat, saya yang kerjakan. Itu dari tahun 94. Kalau waktu saya kerjakan jalan itu karena waktu itu untuk kita jalan saja pakai jalan kaki ya, jadi tidak terlalu luas. Begitu perusahaan masuk, Vitas masuk. Kalau Vitas masuk tahun 97 kalau tidak salah. Nah, itu dia langsung buka seluas karena dia untuk kepentingan perusahaan. Jadi saya yang kasih izin untuk dia perlebarkan jalan. Begitu BCA masuk, BCA dia punya dermaga, tapi dia tidak punya jalan. Dia hubungi saya, saya kasih izin sampai masuk ke dermaganya itu. Bukan, itu baru saja mereka caplok bahwa mereka punya tanah sampai di situ. Itu yang tadi saya kemukakan dari awal itu bahwa tanah ini tidak pernah diukur. Tanah ini tidak pernah diukur. Belum. Saya sejalan ya jelas kalau namanya kelurahan dengan distrik tahu. Pasti tahu. Ya, pasti tahu. Kalau pihak kelurahan, saya ini sebagai ketua RW ya. Jadi untuk kita langsung sampaikan ke kelurahan itu belum ada. Sudah lebih duluan. Jadi kalau dia menutup jalan seperti ini salah. Sebenarnya itu salah. Lurus. Dia sampai di dermaga itu karena BCA izin sama saya kasih dia pakai jalan. Kalau saya dari saya lahir 58. Ya, saya sekarang sudah 64. Dan ini tanah yang saya di atas ini lahir baru dibawa ke dok. Jadi masa ada pengukuran saya tidak tahu. Ya kan? Logikanya seperti itu. Jadi kalau orang bilang bahwa tanah itu sudah diukur, ada manusia di situ, kenapa tidak mengetahui? Ada pemberitahuan, tapi tidak ada sama sekali. Ya kalau untuk saya punya kakak Derek bilang lepas itu, saya dalam tanda tanya dan saya ragukan karena setiap pemberian atau pelepasan apapun, surat apapun itu pasti diberitahukan. Jadi saya tidak yakin, tidak percaya dengan surat yang dinyatakan bahwa Derek melepaskan tanah ini. Karena pada saat tahun 75 kalau dia lepas, sedangkan bapak dengan ibu masih hidup.
masih hidup. Begitu menang lelang, ya, menang lelang 2011, itu dia langsung masuk ke situ. Dia belum buat gudang, dia masukkan alatnya, dia kerja, baru dia bangun gudang satu persatu. Ya kalau itu saya belum tahu. Ya. Itu saya belum tahu ya. Khususnya untuk punya saya. Kalau untuk saya kurang lebih 6.000 meter persegi. 6 hektar. Ya. Ya ini sudah sampai ke jalan. Sampai di jalan raya. Benar. Selain itu Ketua Dewan Adat Papua Barat dan Papua Barat Daya Paul Vincent Mayor angkat bicara soal permasalahan tanah di wilayah adat Papua Barat dan Papua Barat Daya bahwa kami mendapatkan pengaduan dari sejumlah masyarakat Papua yang mengeluh dengan begitu banyak sertifikat yang keluar di atas tanah masyarakat yang mereka sudah tinggali puluhan tahun. Pertama, saat ini kami dari Dewan Adat Papua di Provinsi Papua Barat dan Barat Daya ini kami dapat pengaduan dari sejumlah masyarakat, terutama orang asli Papua dan juga masyarakat yang lahir besar di tanah ini, masyarakat adat. Itu mereka mengeluh, mengadu ke sini dengan begitu banyak sertifikat yang keluar dan masyarakat tinggal di atas tanah itu. Mereka tidak tahu menahu, tiba-tiba ada sertifikat-sertifikat yang keluar atas tanah-tanah mereka yang sudah mereka tinggali puluhan tahun. Ini menjadi satu teguran keras untuk BPN agar khusus untuk di wilayah tanah Papua ini, terutama di Provinsi Papua Barat Daya, tidak boleh keluarkan sertifikat tanpa koordinasi dengan kelembagaan adat dan masyarakat yang tinggal di atas tanah itu. Karena kalau tiba-tiba sertifikat keluar, lalu masyarakat diusir paksa keluar, ini kan tindakan yang melawan hukum. Karena sebenarnya harus ada alas hak dulu, harus ada turun untuk cek status tanahnya, tetangga sebelah kiri, kanan, muka belakang atau timur, barat, utara, selatan. Dipastikan tanahnya tidak bermasalah, baru keluarkan sertifikat. Ini banyak pengaduan yang ke Dewan Adat Papua mengenai tanah-tanah mereka yang tidak terselamatkan. Sesuai dengan tema besar Dewan Adat Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua, kami mengingatkan untuk BPN, baik yang ada di Provinsi Papua Barat, Barat Daya, dan juga kabupaten kota. Karena yang banyak terjadi ini sekarang yang ada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan juga beberapa di Raja Ampat, itu untuk stop. Tidak boleh keluarkan sertifikat begitu saja tanpa turun ke lapangan dan mengecek. Harus dicek dulu, benar tidak status tanahnya. Sehingga hari ini kami tegaskan untuk jangan sampai besok ada BPN dibawa ke muka hukum, diperkarakan di muka hukum karena sertifikat-sertifikat yang keluar dan masyarakat melakukan perlawanan. Itu yang mau kami ingatkan dari Dewan Adat Papua. Selain itu salah satu mediator non-hukum Ricky Mambrasar juga menjelaskan dengan permasalahan-permasalahan yang kami lihat bahkan saya sendiri alami khususnya di Kota Sorong maupun di Kabupaten siap membantu masyarakat adat Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Saya dari mediator non-hakim yang terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Sorong sebagai mediator non-hakim, bahwa dengan permasalahan-permasalahan yang kami lihat, bahkan saya sendiri alami khususnya di Kota Sorong maupun kabupaten, saya di sini siap membantu masyarakat kita, masyarakat adat Papua Barat maupun Papua Barat Daya, apabila ada keluhan mengenai permasalahan tanah adat yang dimana di atas tanah adat masyarakat telah terbit sertifikat yang tidak tahu dari siapa yang menerbitkan, kami siap untuk membantu masyarakat dalam mengevaluasi sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh baik BPN maupun lembaga adat, LMA, dan kami siap membantu untuk mengklarifikasi sampai hak-hak adat itu dikembalikan.
Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Dewan Adat Papua Daniel Kapisa menjelaskan saya ingin menegaskan bahwa persoalan tanah ini sangat menjadi masalah salah satunya yang menjadi prihatin lembaga kultur terutama Dewan Adat Papua. Untuk itu saya sampaikan bahwa jangan karena kepentingan sehingga menjadikan masyarakat berbenturan dengan negara. Saya ingin menegaskan sekali lagi, persoalan tanah ini sangat menjadi masalah. Salah satu masalah yang menjadi keprihatinan lembaga kultur terutama Dewan Adat Papua. Jangan seolah-olah karena kepentingan lalu menjadikan masyarakat itu berbenturan dengan negara. Akibat dari banyak sekali permasalahan pembuatan sertifikat oleh Badan Pertanahan Negara, entah di mana saja, itu dilakukan secara sangat cepat dan seolah-olah memenuhi syarat. Dari pengalaman yang kami temui, banyak sekali masyarakat adat terutama itu menjadi korban akibat dari telah diterbitkannya sertifikat, dan akibat dari ada sertifikat ini terutama lembaga-lembaga penegak hukum termasuk kepolisian itu menjadikan itu sebagai dasar untuk mau melakukan tindakan hukum apabila tidak menaati adanya sertifikat lalu secara serta-merta. Kami berharap kepolisian itu memiliki hati terutama ketika berbenturan dengan masyarakat adat Papua. Ini persoalan sangat sensitif sekali. Itu harus diperhatikan. Ada stigma seolah-olah menjadi tamu di rumah sendiri. Itu sangat menakutkan menurut saya karena akibat dari telah diterbitkannya sertifikat oleh Badan Pertanahan Negara, itu lembaga negara, seolah-olah mengakibatkan banyak orang Papua sendiri menjadi korban. Keprihatinan Dewan Adat Papua terhadap persoalan ini itu membuat Dewan Adat Papua sekali lagi menegaskan terutama penegakan hukum, terutama lembaga-lembaga negara, baik itu Badan Pertanahan, kepolisian, sampai kepada tingkat pengadilan, itu harus memiliki hati. Ketika ada permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat, itu harus secara bijak melihat persoalan itu secara utuh. Tidak boleh serta-merta, apalagi ya terus terang kita kalau melihat persoalan masyarakat adat Papua, mereka tidak punya uang, mereka lawan dengan ya kelompok-kelompok yang memiliki uang. Nah, ini kan sangat tidak fair menurut kami. Karena itu Dewan Adat Papua meminta sekali lagi kepada seluruh penegak hukum di tanah Papua, terutama di Provinsi Papua Barat Daya, untuk menyikapi persoalan-persoalan tanah harus melibatkan lembaga adat yang kredibel. Terutama Dewan Adat Papua wilayah 3 Doberai. Itu kami memberikan kontribusi bagaimana supaya seluruh persoalan-persoalan tanah itu ada punya jalan keluarnya, memiliki hati.